Oke, Jadian. Langsung kita buka ya, melihat bagaimana mayoritas pemain di Persibaya Surabaya pemain muda. Coach Aji Ya, mengundang banyak sekali ya pemain seleksi, Cak Bim ya. Betul. Kalau Cak Dian melihat gimana nih, bagaimana persiapan dari Coach Aji menjelang laga pramusim maupun juga Liga 1 dengan pemain muda? ya persiapannya sih sejauh ini ya apa ya, menjanjikan lah ya. Maksudnya menjanjikan ya, melihat anak-anak muda ini kita ada sedikit tambahan semangat. Meskipun pada saat foto di EJ atau di official itu muncul, kita bertanya-tanya, iki sopo kan Ya. wajahnya asing ya. Banyak yang kayak gitu. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Tapi setidaknya eh, menyiratkan bahwa teman-teman bonekanya juga memiliki rasa penasaran yang tinggi, juga memiliki sedikit sejumput asa buat skuad muda ini. Ini belum ditambah pemain asing yang akan datang. Nah, ini menarik juga di nanti. Iki jarine Cak Bimo ngomongnya Persibaya iki tim sing pemain asingnya akeh. Tim sing pemain asingnya kayak. Maksudnya gimana Cak Bimo ini? Karena kan tadi kita bilang asing toh dengan pemain-pemain muda itu kan, pemain yang baru. Oh, iya, iya, iya. Ya, bener-bener. Sangat asing sekali. Asing, ya, ya. Nggak familiar, wajahnya nggak familiar sih. Memang nggak familiar. Buat saya pribadi pun juga menerka-nerka. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa ya? Kecuali sektor kiper ya. Itu banyak yang Iya, anak-anak ya, katakanlah masih sepantaran saya sama Cak Bimo lah, sama Cak Oscar masih banyak sepantaran di situ kan. Gitu. Tahun berapa? Saya kan kelahiran tahun 2006. ya Cak Dion dan Cak Bimo ini menarik ya melihat Persibaya di latihan perdana 32 pemain ya yang datang, kemudian juga di latihan kedua 38 pemain dengan mayoritas pemain bisa dibilang seleksi. Ini apa sih tujuan dari Coach Aji mendatangkan pemain seleksi ini? Kalau Cak Bimo gimana? Hmm, bangun bangun tim ya, bangun tim seperti yang ini kata ajinya sendiri, artinya sebenarnya sudah terpenuhi target dari 30 pemain, tetapi Coach Aji mungkin punya pemikiran yang lain. Dia di akhir-akhir ini banyak mengatakan, jika ada pemain muda yang lagi saya akan merekrut kembali. Pada suatu kesempatan yang lalu juga bilang nanti mungkin yang didaftarin ke kompetisi hanya 30 atau berapa gitu pemain, lainnya akan dipinjamkan. Artinya target Aji di sini 2 tahun lagi mungkin salah satunya ya itu investasi dalam tanda kurung, investasi buat timnya dia sendiri dan investasi juga buat Persebaya. Kayak musim sekarang kan sudah ada yang proses transfer dari Borneo ke PSIS ya, Wawan Widianto. Itu sih. ya. Memang bisa dibilang meskipun kita unggul dari tim pelatih yang cukup berpengalaman ya Cak Bimo, pun masih dari hati sendiri kalau kita bilang bahwa semua bonek juga mengatakan apakah ini penuh dengan resiko sebenarnya. Penuh, pasti penuh dengan resiko, tapi semuanya kan pasti sudah dihitung ya. Dihitung dari sisi manajemen kan pasti sudah menghitung. Juga pastinya dari sisi keuangan pasti sudah dihitung. Pasti penuh resiko lah. Dengan resiko-resiko yang ada pasti penuh resiko. Tapi bagaimana dengan skuad yang ada, katakanlah rekrutan yang ada ini ya mau nggak mau ya harus dimaksimalkan. Iya, iya. Jadian, gimana jadi melihat awalnya dari tim Persibaya? Tadi dikatakan bahwa ada 32 pemain ya yang berlatih di sesi awal dan 38 pemain ya di sesi kedua ya. Nah, ini kemarin juga ada yang tanya ke saya nih. Itu kok ada pemain namanya siapa ya, Mahir Raja dan teman-temannya lah nanti itu. Yang membuat saya tergelitik adalah jumlah pemain ini sebenarnya Persibaya masih 27 ya. Berarti artinya yang nambah itu 5 orang di sesi awal dan 11 pemain di sesi kedua. Maksudnya apa? Untuk merangkul pemain-pemain itu apa? Mau dikontrak atau trial aja atau gimana sebenarnya? Cak Bimo, mungkin ada tahu nggak sih? Dari pernyataan Aji terakhir, dia bilang ya, dikasih waktu 1 minggu untuk pemain undangan tersebut. Artinya memang benar-benar
dia mau mencari pemain ya, mau mencari pemain untuk tambahan amunisinya Persebaya sendiri. Entah itu diambil berapa kita kan juga belum tahu. Artinya seminggu kan sudah jalan, berarti sekitar 5 hari ke depan kita akan tahu. 5 hari ke depan mungkin sebelum uji coba sama Persis Solo kita udah tahu dari sekian undangan yang diundang yang akan ditarik itu berapa, ada atau enggak itu aja sih. Terus di kemarin dari sekian banyak nama itu ada nama Bram Dhani nggak, Cak Bimo? Ada. Oh, berarti sudah benar 27. Oke. Berita sudah ada kan? Enggak, mohon maaf, saya ini juga pengamat bola jangan. Temak wajah ini kadang asing. Wajahnya asing. Kita nggak niteni ya wajah yang baru-baru ini. Iya, emang. Cak Bimo kan ngomong, Cak Dion, pemain asing. Lah ya. Kadang faktor itu juga mempengaruhi daya ingat. Oh, TWK dong. Ya enggak ya, memang ini sih jujur ya, saya juga nggak begitu apal, sama halnya seperti Persebaya tahun 2017 yang lalu. Jadi banyak pemain yang ini sopo ternyata saya tidak berjaya waktu. Kalau Bram Dhani agak asing sebenarnya wajar. Setelah di EPA dia ke Garuda Select ya 2 musim ya kalau nggak salah ya. 2 musim atau 1 musim. Setelah itu dia banyak di Badak Lampung kan. Artinya dia memang pangling bosoy. Pangling. Tapi ada kemarin ada. Oh ya syukurlah, berarti bener sudah 27 berarti masih tetap rata-ratanya 21,5 masih. Ya. Tahun 21,5 tahun. Ini kita lagi menyimak juga Cak Dion latihan perdana Persibaya Surabaya, di mana pemain baru ya sudah datang, nama Dadi Maulana, kemudian juga Leo Lelis, Januar, hampir semua datang ya. Cobra ya. Ini yang kalau tak lihat di latihan pertama, di mana Dadi Maulana ini juga cukup cair sih. Bagaimana komunikasi cukup terjaga. Namun untuk melihat pemain yang lain masih canggung sih, wajar sih. Ya, Pacar masih baru latihan perdana kan, kemarin itu perdana, dan yang keduanya di lapangan futsal lagi, conditioning lah istilahnya latihannya itu. Tapi itu tadi kita perlu latihan terus sampai nanti hari H tanggal 22, dan itu pun juga test case bagi para pemain muda, gimana rasanya ditonton oleh puluhan ribu bonek di kandangnya sendiri. Nah, itu latihan, jadi nanti ada yang mungkin grogi atau gimana, biarin aja, nggak apa-apa, itu proses. Setelahnya ya mereka akan belajar menangani tekanan seperti apa yang diutarakan sama Mas Afif kemarin ya, Mas Oscar ya. Menangani tekanan nggak apa-apa, latihan, karena kalau yang namanya dengan Persebaya berarti mereka harus siap dengan yang namanya tekanan penonton, itu wajib. Oke, yang sudah bergabung silakan mungkin kasih komentar ya untuk live kita hari ini karena terbuka. Dan tak lupa kita mengucapkan minal aizin ya, tadi sempat terlewat untuk teman-teman bonek bonita. Silakan monggo yang mau nimbrung nih. Mungkin ada analisa tersendiri soal pemain muda di Persebaya Surabaya ya. Kalau untuk Supriyadi dan juga Andri bisa dibilang cukup akrab. Kalau di 2 sesi saya ingat memang keakraban ada di nama Supriyadi dan juga Andri Octaviansa sih. Cobra. Tapi memang ada yang bertanya nih di kolom komentar nih, kok tegang latihannya, kok tegang? Ya benar Mas Bimo ya, tegang ya latihannya ya. Tegang ya karena belum pada kenal ya mungkin ya. Oh ya, sama halnya kalau kita hari pertama sekolah baru masuk, terus nggak tahu siapa temennya siapa, kan masih raba-raba dulu. Nanti kalau sudah masuk level namanya MOS atau ospek atau dinamika atau apalah itu, nanti udah ketahuan, oh ini gini, dan pasti akan muncul siapa glue man-nya di Persebaya untuk musim ini. Nanti akan ketahuan di situ. Sabar aja. Dan yang menarik sih pas di sesi latihan Capim dan juga Jadion, bagaimana Coach Aji mengatakan bahwa dia mencari pemain yang berkualitas meskipun minim pengalaman. Ini yang saya rasa juga keberanian Coach Aji ya, bahwa ingin anak-anak yang dipilih ini menampilkan sebuah kualitas yang luar biasa bagi Persibaya dan menunjukkan kepada Coach Aji.
Ya, memang mereka pengen menunjukkan kepada Coach Aji, saya sangat layak dikontrak oleh Persebaya, pantas. Kan pada akhirnya kalau sudah dikontrak, menunjukkan penampilan terbaiknya. Dan itu bukan sekali dua kali ini Persebaya melakukan hal-hal seperti ini, seperti yang sudah saya ngomong di beberapa kesempatan yang lalu. Sudah sangat sering Persebaya melakukan perubahan yang radikal lah, katakanlah kayak gitu. Radikal saat ini. Pemain senior tiba-tiba putus generasi karena ada yang pindah ke Galatama di zaman itu, ada yang pindah ke klub yang lain, itu udah sering. Dan kuncinya saat ini memang selain pemain muda ini bagus ya, di pemain senior sama pemain asing. Dan saya pikir karena kemarin saya sudah utarakan juga, Persebaya ini cerdas, Cak Oscar dan Cak Bimo. Mereka mengkontrak pemain 2+1 rata-rata ya, 2+1 atau 1+1. Disitulah dia muncul ada ruang untuk memberikan budget untuk gaji atau buat transfer ya, budget yang lumayan untuk mengkontrak pemain asing yang bagus juga. Nah, anak-anak muda ini kan pasti seneng ya, main sama pemain asing pasti seneng. Mereka sudah punya bakat nih, pasti akan muncul bakatnya. Kebetulan pelatihnya juga pelatih yang memiliki mata elang, tahulah bakatnya kayak gimana. Semoga aja apa yang saya omongkan ini nanti kejadian, semesta mendukung lah, semoga aja seperti itu. Iya, iya. Kalau Cak Bimo melihat di sesi latihan kedua ketika Persibaya di lapangan futsal Sid, seperti apa suasana maupun kan mungkin ada yang beda, Cak Bimo. Apa yang Cak Bimo lihat di sana sih? Ya tadi seperti bilang Cak Dion, tegang ya. Mungkin bukan tegang ya, tapi masih kaku hubungan antar masing-masing pemain ya. Mungkin kalau melihatnya masih antar, terutama pemain baru ke pemain yang sudah ada ya. Ada beberapa yang kenal ya, mungkin kayak Cobra sama Supri, yang beberapa ex Garuda Select kayak Salman juga sudah sering mengenal. Terus yang lain-lainnya kayak si Gundul siapa? Dendi atau apa, beberapa juga ada yang kenal. Tapi memang terlihat masih kaku lah, belum cair. Seperti kata Pak Dion tadi masih apa? Mos ya. Ospek. AWDW STM awan karena jadi ya gitu. Artinya masih yang kalau saya yang masih sangat terasa banget ya, memang hadirnya sosok seperti ini. Bukan belum ketemu ya, belum nyatu aja, kehilangan sosok seperti Randy yang biasanya bisa mencairkan suasana. Tapi ya itu nanti pasti akan ketemu siapapun pemainnya itu ya. Ya wajar lah, masih baru, masih berarti berapa? 4 kali latihan hari ini ya? 4 kali latihan. Masih 4 kali latihan. Itu kita bicara masih di selingkup latihan ya, masih di lingkup latihan saat ini. Kan belum bicara di luar lapangan. Mereka nanti tinggal di mes atau apartemen nantinya, ya, ini pasti akan membentuk bonding lagi di situ. Itu loh, ini hanya masalah waktu. Ketika Salman dan juga Alta ya, tenis meja, itu mungkin nanti bisa di story ya. Benar, bisa mencairkan suasana juga sih. Alta ini punya potensi lucu. Anaknya lucu soalnya. Nah, anaknya lucu. Jadi secara prejengannya seperti itu, lalu ditanya sama teman, pasti akan mencairkan suasana lah. Anak model Alta ini, bapaknya kemarin lucu kok. Iya. Bapaknya kemarin aja lucu kan, nah, anaknya juga harusnya lebih lucu lagi tuh kayak gitu. Memang masih belum cair ya kondisi dari tim Persebaya dengan pemain muda yang mungkin juga hanya beberapa terbagi-bagi, Cak Dion. Namun yang menarik nantinya bagaimana peran Hidayat dan juga Alwi ini, karena mereka berdua adalah pemain senior di Persebaya Surabaya. Ya, nanti orang-orang senior ini yang akan menunjukkan bahwa Persebaya itu gimana sih, akan menunjukkan sense of belonging, membangun bagaimana rasa memiliki Persebaya ini seperti apa. Dan saya pikir kayak Dayat itu dia bisa cerita lah sama junior-juniornya lah. Nanti begini, itu masih dari sudut pandang Dayat, belum yang lain. Masih ada orang-orang yang lain yang bisa cerita di situ. Tapi oke lah.
kita penasaran aja, pengen tahu apakah mereka bisa memainkan Ajibol di sini. Yang ditunggu kan Ajibolnya kan. Bagaimana cara mereka bisa memainkan permainan ala Aji Santoso untuk musim depan ini. Ini yang menarik ditunggu. Dan gini, tadi ada yang komen soal versatile ya. Di mana latihan pertama Cak Dion itu nama Alta. Setahu saya Alta itu posisinya kan fullback ya, meskipun bisa winger. Namun Aji menempatkan Alta di posisi winger. Jadi fullback kiri ada nama Salman, ditopang sama wingernya ada Alta Bala. Ini yang mungkin Aji juga ingin nantinya meracik skema-skema yang selama ini ya bagaimana karakter Aji ini memberikan posisi baru bagi pemain muda, tantangan posisi lah. Ya, karena yang namanya pelatih ya akan mencoba pemain di posisi yang katanya mereka bisa, yang disebut mereka bisa kan dicoba dan dari situ kan akan tahu potensinya seperti apa nih, itu menarik memang, menarik kayak Alta bisa di winger kiri, back kiri, dan bukan tidak menutup kemungkinan orang-orang lain yang namanya mungkin baru kita kenal sekarang di posisi yang tidak seharusnya. Itu loh. Iya. Iki sedikit intermezzo ya Dion. Sing duwe jauh geser. Nang background nih. Oh iya. Kalau Jepang. Ya. Itu memang cocok dengan tema kita aja Bimo karena pemain muda benar. Subatsa, Zora dan kawan-kawan. Ya zaman saya majalah Kickers itu, komik Kickers itu. Iya. Oke. Itu bek kanan kemarin siapa? Mas Bimo atau Mas Oscar? Bek kanannya kemarin siapa? Arif. Bek kanan. Arif belum main. Aku nggak melihat latihan lebar dia, game kecil di lapangan. Latihan pertama sih Pupu misi kanan, ada juga Ariski. Masih ada Lord. Ariski. Iya, Ariski. Ariski. Siapa itu? Si Rifki Afrian masih belum masuk di tim. Rifki Jepang enggak ada. Jepang. Jadi kalau untuk di latihan pertama ada pemain baru ya. Denny Setiawan itu tampil lumayan sih untuk latihan perdana cetak gol meskipun hanya game kecil ya, mini game gitu. Kemudian ada juga Rizky Durian itu juga tampil. Ada lagi Cak Dion, siapa Cak Bim sing kok jari naranan Twitter Gili Freitas sih lo. Cak Dion itu yang lumayan sih meskipun finishingnya juga masih perlu biasa tapi akselerasinya juga cukup bagus sih. Karo jenenge. Are seleksi. Postur wajah-wajahnya. Oh, ini ada nama ini siapa? Mahiraja. Bukan Mahiraja, ada lagi. Itu. Oh. Tuh ada Mas Nova, Mas Bimo. Mas Nova tanya itu, Mas Nova itu. Nova Optimize itu. Progres Persebaya apakah siap? Halo Mas Nova. Progres Persebaya apakah siap? Halo Mas Nova. Wah, ini bos Persebaya zaman Karanggayam. Zaman saya masih SD nih. Zaman saya masih kecil lah dulu itu. Ya semoga siap lah. Tinggal nunggu pemain asing aja ini. Juanda Pride. Kalau untuk pemain asing, Leo Lelis tampak cair, Cak Dion. Bagaimana menyapa rekan-rekan ya, bukan hanya rekan pemain tapi rekan media maupun juga mungkin orang-orang sekitar di sana cukup cair ya. Kayak khas Brasil sebenarnya lebih auranya, aura leadernya ada nggak dia? Aura leadernya ada? Ada. Cuma mungkin lebih karena belum tahu nama-nama pemain ya. Itu saja sih, tapi tetap ada. Untuk goalkeeper nggak ada masalah sih. Bagaimana Andika juga sempat Mas Bim pas latihan itu Andika ngasih saran ke Dida. Ini kan jadi progres yang cukup bagus sih bagi Andika sebagai meskipun turun di musim lalu, namun tingkat senioritasnya ada, jiwa-jiwa leader ada sih Andika. Mau berbagi ilmu. Betul. Ya, ini bagus nih. Jadi sekarang tinggal nunggu pemain-pemain asing yang
melengkapi tiga kuota pemain asing lah, nunggu. Iya. Termasuk saga transfer strikernya nanti. Saya nyebutnya Kalau- saga ya, karena kadang-kadang Kalau Kalau sesuai apa, Mas? bilangan sih ada yang menarik ya. Tanggal 20 Mei katanya akan ada yang datang. Anggap aja 20 Mei kan hari kebangkitan Persebaya. Iya. oh, jadi ini pemain yang dari Liga Yunani kalau nggak salah nanti akan datang nih. Nah, itu Tapi kan, moro-moro akhirnya tuh orang. itu kan nanti kan yang dari Liga Yunani. Yang itu yang sudah sering dirumorkan. Iya, iya. Kasia striker enggak. Nanti ya paling ya pemain tengah sama sayapnya tadi itu. Salpingidis Paling yo Samaras. Oh iya Samaras. City dong Samaras. Ini ada yang komen, Cak Dion, soal kapten. Saya rasa Ah. kapten kandidat pemain asing ya Leo Lelis ya. Ya, memang kalau dilihat dari prospek kaptennya mengerucut ke dua itu sih. Menurut saya ya tiga lah sama si siapa Dayat. Tapi kan kemarin sudah sempat ada omongan bahwa Dayat sepertinya tidak begitu interest dengan kapten lah. Ya kita tinggal lihat aja nanti kaptennya siapa paling. Soalnya Rizky Ridho juga bisa kan. Rizky Ridho bisa pemain senior. Cuma tinggal bagaimana dia tim pelatih melihat siapa sih sosok yang bisa jadi kapten atau jangan-jangan malah kiper di kaptennya malah. Jangan-jangan nih menarik kan. Nando kiper jadi kapten. Wah. Kayak DG ya dong. Oke, tapi mau kita bicara pemain muda di musim lalu. Ada nama Fernando Pamungkas, kemudian juga Diki Kurniawan, Rui Arianto, ada Akbar ya, Supriyadi. Ini kan nama-nama yang digadang-gadang selalu bonek bonita ingin mereka bisa tampil lebih membawa Persibaya untuk berprestasi ya. Kalau Cak Dion, Cak Bimo gimana menurut pandangan ke depan di musim 2022? Sebenarnya naiknya para pemain muda itu saya yang senang lihat internal ya, enggak kaget juga. Artinya mereka ya pantas di Persebaya. Walaupun mungkin ya pantasnya dalam tanda kutip masih sebagai pemain muda musim lalu. Dengan menit bermain ya semoga lebih banyak karena ini di Uni memang banyak pemain muda. Semoga kayak Fernando Pamungkas yang sama sekali nol penampilan ya musim lalu, musim ini bisa bermain. Akbar bisa lebih meningkat lagi walaupun mungkin dalam beberapa laga terakhir Akbar juga mengalami penurunan mungkin ya. Mungkin wajar lah masih udah. Diki juga yang saya soroti mungkin yang meningkatkan disiplin, meningkatkan latihan, juga meningkatkan kalau yang dari bahasanya arah itu meningkat otot ya. Masa otot. Nggak tahu itu faktor makanan berlatih juga. Ya itulah mungkin yang kalau dilihat sih memang kecil ya, tapi bisa jadi kalau mungkin dengan ilmu pengetahuan yang tentang nutrisi atau apa mungkin bisa kalau di yang banyak dibicarakan sekarang kan perkembangan ototnya si Rio Fahmi ya. Itu kan sekarang kakinya, badannya juga kekar, mungkin semacam Diki dan lain-lain mungkin bisa seperti itulah. Adopsi hal-hal yang baik lah. Jadi ada tanggapan terkait dengan pemain muda musim lalu apakah bisa bersaing di musim kedepannya karena memang ini menjadi tantangan bagi mereka. Bagaimana Coach Aji percaya kepada seperti Akbar, Diki, Rui yang diperpanjang musim 2022-2023? Saya pikir mereka juga akan terus mengupgrade dirinya ya. Tentunya caranya apa? Salah satunya upgrade masa otot misalnya. Itu pasti mereka nggak mau kalah tuh. Meskipun secara performa ada penurunan, misalnya si Akbar sama siapa? Diki untuk Diki pun tidak ada penurunan sebenarnya. Bahkan dia di akhir-akhir kan sering main ya, sempat sering main. Itu hanya masalah waktu aja sih nantinya. Cuma ya itu tadi, siap nggak siap harus siap. Mereka ketika akan diturunkan oleh pelatih. Nah, caranya bagaimana biar siap?
ya mereka harus ngupgrade diri, lalu menguasai situasi, melihat bagaimana pertandingan ini berjalan, menguasai batin, bagaimana melihat penonton, jangan fokus sama penonton, fokus sama permainan saja. Ini kan juga banyak hal yang dipelajari oleh mereka nantinya. Karena lagi-lagi ini adalah musim pertama mereka, dalam tanda kutip ya, musim pertama mereka ketika ditonton. Musim pertama ketika ditonton. Ini handicapnya seperti itu. Tapi harapan saya, namanya anak muda biasanya tantangan ya. Terus satu lagi mereka punya pikiran, bodoh amat lah, gak ngurus aku gak wong-wong, aku main pokoknya. Biasanya sih kayak gitu anak-anak muda itu. Yang penting main ku api. Gitu. Iya, iya. Kita ke kolom komentar. Ada Prastio Abdi, dengan pemain muda ini adalah tantangan besar buat Coach Aji. Jelas sih, jelas memang Coach Aji juga mengatakan ingin pemain muda menunjukkan kualitasnya, dan filosofi Coach Aji, Cak Bimo mengatakan main relax ya, bermain bola pendek-pendek dan juga ya nikmati pertandingan, dan juga berani umpan di antara pemain lawan ini. Ini yang tantangan juga bagi pemain muda, karena mungkin bagi mereka jika main safety lebih aman, tapi Aji mintanya untuk berani mengambil resiko. Ya, karena keputusan itu dilatih, ngambil keputusan dilatih. Selalu dilatih. Kita lihat timnas kita kemarin itu di babak pertama, ya hampir 75% babak pertama dan kedua lah ya. Itu kurang, keputusannya kurang. Padahal itu level timnas nih ya, level timnas. Nah ini harus, Persebaya harus punya, pemain-pemain ini harus punya keberanian dalam mengambil keputusan. Karena keputusan dalam sepak bola itu hitungannya sepersekian detik, telat sedikit bisa beda hasilnya. Harus dilatih kayak gitu. Dan Aji memberikan kepercayaan bahwa kon maino sing genah, main cacet wis dah, pakai 1-2 sentuhan umpan, 1-2 umpan, itu menggambarkan bahwa Aji ingin mereka cepat adaptasi dengan kemauannya dia dan bermain layaknya Persebaya yang punya cara Persebaya tadi itu. Gitu. Kali ini untuk Persibaya dihuni banyak ex-EPA, Cak Dion dan juga Cak Bimo. Cak Bimo kan sering mengamati bagaimana perkembangan pemain muda di kompetisi EPA. Seperti apa Cak Bimo melihat di musim ini Persibaya, ya mungkin bisa dibilang 70%, 60% ex-EPA ya. 80 bahkan mungkin ya. 64%. 64%. Sebenarnya Cak Bimo melihat pemain dengan pemain dari EPA ini. Sebenarnya bagusnya gini, di Persebaya kalau saya boleh cerita sedikit, di kompetisi-kompetisi yang sekarang bernama Liga Persebaya, artinya di situ terbentuk mental kompetisi. Itu yang paling penting, mental kompetisi sama suasana kompetisi. Artinya semakin banyak pemain, semakin terbentuk. Salah satu pelatih Yongki Astana itu bilang gini, waktu dia melatih EPA waktu itu ya, yang membedakan pemain muda Persebaya dengan pemain muda klub lain yang seusianya waktu itu dia bilang Pak, adalah di mental kompetisi. Kenapa? Karena kompetisinya rutin, di internal itu kompetisinya rutin. Sekian satu musim misalnya kalau dibagi rata bisa main 18 sampai 20 kali itu di kompetisi ya. Belum nanti kalau ada di turnamen yang kadang-kadang diadakan sesekali ya, itu sangat mempengaruhi cara tampil. Mungkin secara skill sama, tapi begitu tanding di level di atasnya itu akan berbeda cara mainnya. Yang kedua adalah yang diambil Persebaya sekarang kan kebanyakan EPA angkatan 2019. Artinya memang butuh proses berapa ya? 2 tahun ya? 2 tahun atau apa? 2 tahun. 2 tahun ya, katakanlah ada proses 2 tahun, anggap aja rata-rata 19 tahun, tambah 20 tahun, sekitar umur 22 atau 23, itu baru bisa masuk senior. Jadi untuk, kecuali mungkin kayak Marcel, Diki, Akbar itu, coro arek sekolah, akselerasi, itu memang ada sesuatu yang di mata pelatih, ada sesuatu yang hebat, yang bisa naik. Istimewa. Tapi memang secara normal, seperti yang lain kayak misalnya kayak Denny Agus, Catur, terus Rizky Dudian itu baru masuk setelah 2-3 tahun dia menimba ilmu di luar. Jadi ya memang sudah saatnya Persebaya memanen untuk kelas
2019 ya menurut saya itu. Ya. Jadi ada tanggapan? Saya sepakat sama omongannya Mas Bimo itu. Memang saatnya memanen sekarang. Nah, sekarang tinggal ditunggu aja. Ya. Angkatan Ya. pemanen angkatan 2019. EPA 2019. Tinggal sekarang ditunggu aja panenannya seperti apa saat ini. Kita sabar lihat aja seperti apa hasilnya. Karena ya kuncinya semua kesabaran sih. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Hendra Arsi _ trio gelandang pilihan Statrawon untuk ke depan. Trio gelandang pilihan saya ya, kalau saya nih ya, jelas 96, 88, nah satunya yang di tengah itu satu pemain asing lah. Atau mungkin Marcel. Atau mungkin garis miring lagi Brilian mungkin. Itu pilihan saya. Itu. Kalau pilihan Bung Yuke, kalau saya tetap ya Alwi duet dengan Hidayat, tengahnya ada Marcelino. Namun kita menunggu apakah nanti ini kan gaya khas yang dari Coach Aji kan meskipun pemain contoh pemain asing posisi winger bisa saja ditempatkan di tengah. Namun kalau saya melihat bahwa lebih baik Alwi duet dengan Hidayat ditopang dengan Marcelino di IMF ya. Untuk gelandang mungkin bisa pemain asing, 2 pemain asing Jepang dan juga Brasil itu. Dan satu striker dari Liga Eropa ya, dari Belanda. Mungkin musim depan akan kalau menurut aku ya akan lebih banyak kehilangan Marcel. Kenapa? Karena Marcel akan mungkin ke Piala Dunia U20 ya. Artinya pasti Aji sudah menyiapkan. Lagian Cak Dion mungkin punya catatan pemain yang sudah dikontrak itu kebanyakan pemain tengah. Artinya di tengah itu perebutan tempat untuk menjadi bukan pemain inti ya. Aji selalu mengatakan siapa yang terbaik, siapa yang siap yang main. Ya. Artinya semua pemain tetap pemain inti, tapi di luar nanti ada akumulasi kartu atau sanksi dari Komdis dan lain-lain, itu masih sangat ketat di tengah. Tapi memang kalau saya sendiri juga Alwi dan Dayat itu seandainya tidak ada apa-apa atau memang harus rotasi untuk misalnya jadwal padat, mereka berdua masih sangat layak untuk memenuhi. 2 pertama kalau disuruh milih 3, 2 pertama ya Alwi sama Dayat. 2 pertama yang satu sama Dayat, betul. Tertuker lah, mungkin asing atau apa. Ini juga bisa komentar ya teman-teman bonita. Mungkin punya prediksi 3 pemain di tengah ya. Sambil kita menunggu jawaban dari teman-teman, kita lanjut ke striker ya. Striker selain dengan pemain asing ada Januar. Ini pemain tengah semua nih 3 ini. Bung Yuke, Bung Yuke, Cak Dion, Cak Bimo. Oh iya, ini ada pemain asing semua ini. Itu ada siapa? Roy Keane di situ kan, pakai topi itu. Ada Roy Keane, ada Darren Fletcher di situ. Ada Anderson. Ini Al Farisi, Alwi Dayat Vidal. Oke, ini cukup cakep. Vidal. Rata-rata mungkin Alwi Dayat Vidal ya, main tengah. Emang Vidal itu pemain apa? Tengah. Setahu saya tengah. Tengah. Bukan saya. Bentar. MF. Pada yakin yang datang Vidal. Kalau yang lain gimana coba? Nah, yang datang Arturo Vidal. Hugo Vidal, jangan yang itu. Iki lek sing komen elek-elek mending metu ae. Iya rek. Jangan misu-misu ya. Gak perlu lah. Jarno lah. Ya, biarin aja nggak apa-apa. Never make stupid people famous. Nggak masalah. It's okay. Biarin aja nggak apa-apa. Ini Alwi Dayat brilian, Cobra Diki brilian. Saya lupa. Cobra itu ya bagus. Cobra itu bagus. Yes, biarin aja. Cuekin aja nggak apa-apa. Biasa. Mau tetap manggil Cobra apa Badul? Iya, itu ada alasannya nggak sih dia itu dipanggil Cobra itu sebenarnya? Ya nanti perlu ditanyakan nih, Cobra melo bergerak masuk. Mungkin kalau lihat soal Cobra, mungkin nih panggilan Cobra, lihat liuknya mungkin, Jadion. Pergerakan. Apa model rambut? Model rambut. Oh iya, kan itu menarik buat EJ nanti. Kenapa kok disebut Cobra? Kok Guduk Liani itu? Menarik kan? Ini Yudi Primasto, Cak Yudi, Alwi Brilian Hidayat. Alwi Hidayat, Marcelino, Vidal, Yamamoto sayap. Apa Yamamoto? Yamamoto. Tapi ya terus iki kirut itu. Endi?
Training ground. Ya. Jojo Tesi. Jojo Tesi Zoro, iso iki. Iso apa iku Jojo Tesi Zoro? Putra anyar. Ya, ya. Tapi sekarang kita nggak tahu nih ya, apa namanya, apakah benar pemain asingnya itu nanti Vidal atau kayak Yamamoto, kan semuanya mesti sekedar kabar manuk kalau katanya Itu ada Dion. Itu ada yang jawab tuh, Mas Anang, itu panggilan dari kecil Mas Kobra itu. Ini ada yang udah jawab berarti. Oh, Kita tahu lah. Gitu. Bahasnya dari Mas Kok. Tadi itu panggilan dari kecil Mas Kobra itu. Oke, terima kasih Mas Anang. Ya Mas Anang ya. Oke, terima kasih. Alumni Liga Top Score ya, benar Jakarta memang. Oh, iya. So ya sing takon perkara sing tanya-tanya tentang striker saga transfer striker nanti ada sesi tersendiri kayaknya ya. Iya. Kayaknya ada bersama sesi sang agen, tersendiri. bersama sang agen. Nah, mungkin sama agennya nanti kita lihat aja nanti ya, ditunggu aja saga transfernya. Vicky Denny 96887 Trio Malut. Second layernya Cobra Brilliant Marcel. Itu belum ya, Simbah belum main ya, Mbah. Siapa namanya itu? Mbah itu? Denny Agus Setiawan. Denny Agus. Nah, Cak Bimo ada catatan tentang Denny Agus. Saya ada catatan dikit, tapi mungkin Cak Bimo mau duluan mungkin. Ada catatan nggak? Kalau catatan sih enggak. Denny Agus itu salah satu top skor EPA 2019. Ya. Yang saya tahu itu. Gubeng Pride ya. Gubeng Pride, oke. Dia juga top skornya Persikota. Mungkin Cak Dion bisa nambahin apa? Yang itu sih sementara. Nah, yang saya tahu ya memang itu ya, catatan saya waktu jadi komentator di Liga EPA waktu itu, dia memang top skor. Tapi ada satu yang lebih lagi adalah Denny Agus memiliki cara bermain yang setidaknya sama atau bahkan mungkin lebih dari Marcelino. Dan semoga ekspektasi ini tidak berlebihan. Semoga nggak berlebihan karena dia main di depan publik bolanya sendiri. Nah, itu menarik ditunggu ini. Magisnya pemain nomor berapa dia? 74 ya? 74 ya? Iya, 74. Pemain nomor 74 ini. Menarik. Sempat Denny Agus. tadi saya berbincang dengan Cak Bimo ya soal pemain yang baru direkrut, soal Denny dan lain-lain. Saya memang lebih condong untuk Denny sih, lebih bisa bersinar di Persibaya Surabaya. Namun kita nantikan ya bagaimana minute play yang diberi oleh Coach Aji ya. Harus wajib ditunggu. Ini ada yang tanya nih, info pelapis Rizky Ridho dan Leo Lelis. Sejauh yang saya tahu ada nama Zainuri sama Dandi Maulana ya, dan ada juga Arif Catur itu juga bisa back tengah. Arif Catur bisa back tengah itu. Sempat di back tengah. Jadi banyak posisi, cuma itu tadi jangan sampai ya bareng-barengan lah hilangnya lah. Sakita, nomor pemain saya gede-gede ya. Memang untuk pemain baru disuruh milih besar dulu. Iya. Kalau nomor kecil buat yang pemain-pemain lama dulu. Infonya sih seperti itu. Iya. Memang kalau soal nomor punggung ya, banyak sekali klub-klub yang memberi aturan seperti itu. Contoh Liverpool juga sama sih. Bagaimana kalau nggak salah Alex Arnold juga sebelumnya nomor punggung besar. Akhirnya ketika senior dia masuk ganti nomor punggung sih gitu. Hal yang wajar sih. Ada yang nanya nih, Zainuri kok nggak kelihatan? Ada nggak kemarin Zainuri? Ada. Oh. Berarti asing kan? Asing kan berarti kan? Nggak tahu berarti kan? Nah, nggak terekspos berarti. Rifki Afrian. Bek kanan? Nggak jadi, sudah nggak ada soalnya. Bek kiri Sopo. Bek kiri kanan Sopai. Bek kiri kanan ya Salman Alta, Arif Catur, Koko Ari. Yang kelihatan sekarang seperti itu. Jabatan Kapten. Jepang. Oke. Kita bergeser ke pemain ini serang ya, Cadion ya. Ini serang selain dengan pemain asing ada nama Yanuar Eka, kemudian juga Widi Sarif. Ini
pemain-pemain yang cukup grace bagi Persebaya Surabaya ya. Januari Eka musim lalu di Badak Lampung. Badak Lampung, setim sama Bramdhani. Bramdhani, kemudian Widi Sarif satu caps ya bersama Persibaya, satu penampilan bersama Persibaya. Lawan Persipura. Persipura. Kalau Cabi mau melihat bagaimana nantinya pemain lokal ya, striker ini mampu kah untuk berkontribusi banyak di Liga 1 musim depan. Selain dengan pemain asing yang kita harapkan bisa monceng lagi. Kalau posisi striker kan kita baru ada dua pemain. Mungkin kalau kita ngomong pemain depan yang ada sekarang kan ada Akbar, Supri, ya, Januari Eka, si Widi. Hanya 4. Sedangkan strikernya baru 2. Asing pasti masuk 1 striker ya. Artinya peluang main untuk seorang Widi Sarif maupun Januari Eka sangat besar. Iya. Sangat besar. Apalagi Akbar dan juga Supri posisi lebih ke winger ya. Sedangkan untuk Widi center forward lah. Betul. Dengan Januari Eka juga. Ya, seperti yang Cak Bimo tadi bilang, akan sangat banyak ruang sekali di lini depan nantinya. Banyak sekali ruang, karena pemainnya ya permutasinya itu saja sebenarnya. Bisa jadi nanti Alta memang seperti yang tadi ya, dan Cak Beda juga nulis itu menjadi winger di situ. Kita undang bisa Betet. Juga nggak nulis tok ae. dan bisa jadi pemain yang selama ini kita tahu cuma di posisi tengah ternyata punya kemampuan di winger. Rui itu bisa di winger, Fernando Pamungkas juga bisa di winger. Itu yang kita selama ini kan mungkin tidak semua orang tahu. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Silakan Jadian. Itu kita mesti bicara di posisi pemain-pemain yang outfield yang di belakang, tengah, depan. Kalau kiper malah lebih rame lagi nanti. Siapa pengiper utamanya nanti? Dan cadangannya siapa nantinya? Itu akan lebih rame lagi karena kemampuannya setara semua tuh empat-empatnya. Kalau kiper, kita ulas lagi ya. Kalau kiper saya lebih ke Hernando. Jadi mau. Maksudnya apa ini lebih ke Hernando? Pemain pilihan utama dulu. Satria Tama, Hernando, Andika, Dida. Rotasi karena keempatnya punya kualitas yang hampir mirip ya. Kecuali Dida Masih hijau ya, Bang. Dida belum punya caps, anak baru di Surabaya maksudnya. 3 Satria Tama pasti ingin membuktikan bahwa dia bekas pemain nasional. Sebelum Hernando timnas, Satria Tama sudah timnas duluan. Andika juga akan bersaing sangat ketat dengan Hernando. Andika juga pasti akan kepingin terpilih menjadi timnas. Artinya Coach Ben itu enak. Coach Ben itu sudah sangat enak. Jadian, siapa yang utama di lini goalkeeper? Kalau saya jelas pilihan utama ya Nando ya. Tapi andai kata Nando ada tugas negara, saya pikir Satria Tama akan kembali lagi ke posisi utama. Saya pikir ya, asalkan Satria Tama bisa kembali ke penampilan yang sebelumnya. Itu. Dida pernah juara champion. Iya. Benar. Sampai AC Milan tapi. Aduh. Tahun dan di ada agen. Itu ada agennya Valport tuh. Nah, akhirnya. Assalamualaikum. Salah satu nyali. Wani, Pak Ido adalah kunci. Wani. Krungu tadi. Krungu jelas banter suaramu. Tak kayak sing tipu mau. Benar, banter. Catet, mungkin sudah banyak kita bahas sih soal pemain muda yang di Persibaya Surabaya ini. Ada pendapat lain, Catet, bagaimana Cak Betet ini melihat komposisi Persibaya dengan mayoritas pemain muda? Mungkin gini Mas ya. Pemain muda yang moncer di kelompok umur atau di klub lain tuh takutnya nanti justru nggak diberikan kesempatan yang banyak untuk
Coach Haji menampilkan skillnya. Jadi minute play-nya sedikit banget karena takut mental yang gak stabil iku mau, akhirnya hilang ngono loh. Hilang skill-nya. Boleh gak metu skill-nya ngono. Gak metu kemampuannya yang moncer yang dulu-dulu. Jadi kita banyak ya, maksudnya pemain gak hanya di Persebaya, ini gak ngomong di Persebaya, kita ngomong di banyak di luar negeri ya, banyak pemain-pemain yang moncer di kelompok umur, di U23, di reserve gitu. Tapi ketika mereka tampil di tim utama dan tidak mendapatkan minute play yang banyak, itu akhirnya mereka pergi dari klubnya dan bergabung dengan klub lain dan tidak pernah menemukan kembali performa terbaiknya. Itu yang kita takutkan. Ya loh Mas, itu yang kita takutkan. Kayak mau gue jadi ini Denny Catur. Ya. Denny Agus. Denny Catur apa sih? Denny Agus. Dia moncer. Nah, betul. Denny Agus ya. Dia moncer di EPA. Terus kemudian dia moncer di Persikota. Takutnya nanti kalau tidak diberikan kesempatan, itu untuk muspro loh. Iya hilang, betul Mas Bimo. Jadi banyak nek ngomong nang Liverpool wake. Dulu Liverpool tuh punya namanya Joao Teixeira. Joao Teixeira itu dibeli Liverpool itu karena dia punya embel-embel the next Deco ya. The next Deco gitu. Karena nggak main, karena nggak pernah dimainkan apa ya Liverpool. Akhirnya kalau ngerti nek iku the next Deco itu mana? Akhirnya sampai hilang. Kata Ya. ini nanya Halo. sebagai fans Liverpool kelas kakap, waktu Klopp yang pertama kali itu kan benar-benar pemainnya antah berantah ya. Ya. Kayak Betul. Alexander Arnold yang keceng namun dan lain-lain. Kalau Betul. dihubungkan dengan Persebaya yang saat ini, apa yang dilacak beda yang kemarin si waktu di BWL acara kan ini bangun tim ya, mau juara dapat terus didesak. Sing jelas nih targetnya. Nah, kalau melihat dari kayak Liverpool waktu itu cabetan delay ya apa Persebaya saiki? Liverpool itu bangunnya kan by proses. Jadi klub itu wis main saono kan. Dia melihat apa sing kurang. Oh, iki back kiri kurang dek tuku iki. Oh, center back kurang dek tuku iki. Dan apa yang kurang seperti contoh ini Origi ya. Aku ambek awamu barang ambek Dion kan ngerti pas ngomong nang Akbar Firmansyah itu. Akbar pernah ada yang ngomong kan, Bar, awakmu itu playumu api, skillmu ono. Cuma siji Bar, kon kekecengen. Aku ngomong, kenapa? Dulu di Origi itu pas dipinjamkan di Lille, itu Klopp bilang, kon balik, awakmu kudu wis dadi. Maksudnya apa? Klopp ingin Origi itu menambah masa ototnya. Biar Origi kuru dur. Delon saiki ambek Lukaku. Awake Origi 11-12 kan. Tujuannya apa? Udah di striker kok kuru. Lah, Akbar ini maksudnya banyak pemain Indonesia, termasuk STI juga. Kenapa kok ambil sekarang itu memaksa untuk memaksimalkan masa otot? Soalnya Indonesia itu kuru, pemain rata-rata kuru, gak ono bodine. Makanya sampai dinyek Malaysia, iso cuma Melayu tok. Ngono. Jadi mungkin untuk masukan ya pemain Persebaya iki cara-cara sing nang nggone jopo iku nang nggone klub luar iku ditiru lah. Sport science itu beneran. Makanya kerjasama dengan apa ya mau kok fitness ya sing nang Instagramnya Persebaya yang barusan itu kan itu kemungkinan dilakukan drill untuk memperkuat masa otot. Itu juga salah satu bentuk pembinaan. Terus lah mosok winger termasuk asupannya. Iya, betul. Makanya klub itu juga istilahnya merevolusi tidak hanya dari segi pemain, dia merekrut ahli gizi, dia merekrut fisioterapis, sing mempunyai nama-nama kelas dunia kan itu. Tujuannya juga itu bagian dari salah satu revolusi klub di dalam tubuh Liverpool gitu. Jadi sport science itu benar-benar benar-benar diterapkan klub di dalam tubuh Liverpool. Ada nama Dr. Ian Graham sebagai scouting analis itu. Terus Marono kita tahu ada nama Michael Edward sporting directornya. Jadi kan makanya Asul ngomong tentang juara dengan cara yang baik itu ya salah satunya dengan mengkafahkan dadeno kafas
apa sport science iku ngono lho. Ono psikologi, ono psikolog gitu. Terus mana ono teknik analis, video analis dan lain sebagainya sing adewe ngomong wingi nanggone halal BWF itu juga salah satu bagian dari revolusi sepak bola. Ngono, jadi gak hanya segi pemain toh. Jadi nek ngomong saiki ngomong target tahun ini adalah mengejar juara, maka cara-cara yang dimaksud dalam sport science tersebut itu harusnya juga dimasukkan loh dalam kurikulum pembinaan Persebaya secara luas. Ngono Mas Bim. Iki Oke, lagi saya tertarik komentar. Enggak, aku tertarik komentar dulu. Bukan, enggak masalah. Sekarang lagi masanya Liverpool lah, apa dia bilang kayak gitu enggak apa-apa. Cuma aku tertarik bilang gini. Terkait masalah gizi ya, masalah gizi. Pemain kita sebenarnya sudah sering makan makanan bergizi. Contohnya nasi merah. Nasi merah kalau jam segini kan enak biasanya, pesen depan rumah itu ada yang tutuk itu nasi merah kan enak. Goreng Cuk. Tapi gini, Cak Betet, Cak Oscar dan Cak Bimo. Kalau Cak Betet bilangnya dari segi pembinaan fisik ya, kalau saya melihatnya dari segi perekrutan pemain ini modelnya kayaknya klub-klub dunia ini semakin di dunia ya, semakin ke sini itu merekrutnya dengan cara rasional, nalar. Kayak misalnya saya ambil contoh AC Milan deh. AC Milan kan merekrut pemainnya itu berdasarkan statistik dan lihat nih usianya berapa, nilainya murah diambil kan. Contohnya Kalulu, terus habis itu ada berapa nama lagi ya, Kalulu, lalu Tonali kalau nggak salah juga lumayan murah itu Mas ya, Tonali itu. Gitu. Makanya ya itulah kombinasi dari apa yang ada di dunia ini dicontoh di Persebaya akan lebih bagus lagi kalau memang ada pembangunan apa namanya sport science, pada akhirnya akan berujung lagi kepada pengembangan dari bisnis itu sendiri gitu loh. Gitu. Oke, soal tadi sport science dan juga dalam hal gizi ya. Cak Bimo ini kan cukup dekat dengan beberapa orang dalam dari official. Apakah memang Ingat ya, bukan orang dalam ya. Enggak. Maksudnya kita memang jeru. Memang pasti kan kalau kelas Persibaya pasti ada tim gizi dan juga sport science. Apa yang bisa digambarkan oleh Cak Bimo yang tahu dalamnya Persibaya Surabaya? Setahu saya kita pakai sport nutrisionis, bahasa Inggrisnya apa? Sport nutrisionis ya. Sejak zaman LPI IPL ya, itu sudah ada di Mas Firdaus waktu itu sudah ada. Setelah itu sempat bilang nggak ada lagi waktu sejak Liga 2 sampai sekarang. Kalau yang sekarang saya nggak ngerti, yang baru. Artinya sebenarnya sudah ada, cuma dari mereka pasti kan sudah ada menu harian dan lain-lain. Ya, seperti yang Cak Beda tadi bilang, memang harus mulai sport science, entah itu di bidang apa. Kalau cerita ke belakang, sebenarnya Persebaya sudah menerapkan sport science kalau zaman dulu. Ini saya dengar cerita ya, bukan kalami ya. Katanya Pak Agil Ali dulu, dia mengatakan, membahasakan sepak bola ilmu pengetahuan. Artinya, ya semua pengetahuan direkrut untuk bagaimana caranya dimasukkan ke sepak bola. Entah itu dulu kalau nggak salah pernah diceritain juga sama Bapak, itu namanya Pak Agil itu bilang think tank ya, think tank ada yang dari Indonesia. Dulu IKIP bahasanya, katanya Betet IKIP, UNER, dan itu direkrut semua. Dan ahli-ahli di padahal itu pengalamanmu deh, ngomong pengalaman di bapakmu. Sing tuwek sapa sini? Ya, artinya Persebaya sebenarnya sudah memulai dari dulu. Hanya sekarang mungkin dengan bahasa sport science yang dengan teknologi lebih banyak, ilmu pengetahuan juga lebih mudah didapat, entah itu dari jurnal-jurnal ilmiah dari luar negeri. Seperti yang Cak Beda tadi bilang, kalau mau mengadopsi Liverpool, ya tinggal klik aja atau beli bukunya atau software atau apapun. Sekarang tinggal bisa dengan mudah lah, katakanlah pakai remote aja bisa. Remote artinya ngambil ilmu dari luar negeri kita pelajari atau mengundang ahli ke sini. Nah, Persebaya sudah melakukan hal tersebut. Artinya beberapa kali yang saya tahu
kerjasama dulu pernah kerjasama sama di UNESA ya untuk statistik. Waktu itu di internal sudah ada dengan menghitung catatan-catatan analis waktu itu seperti yang waktu di halal bihalal BWF kan si Pak Manajer bilang 2020 itu timnya sudah terbentuk beberapa divisi sport science, tapi karena pandemi buyar kabeh. Nah, sekarang ya semoga sampai jenenge Bang Data Persebaya jari ini. Ya salah Bang Data Persebaya. salah satunya Rohmat itu ya Gribel yang ada di sini yang saya tahu. Artinya kan memang Sajane dia itu sudah kan. menjalankan apa yang luar jalankan, cuma mungkin bagaimana hasilnya mungkin belum kelihatan atau gimana ya? Ya duduk kurang kelihatan 2020 baru mulai terus si pandemi kan mandek nek omongane Pak Manajer ini kan baru 2020 dimulai tapi langsung pandemi akhirnya stop. Tapi tahun ini katanya sih kapan dimulai lagi. Sajane balik mana soal ahli gizi mau ya. Mesti soal makanan yang bergizi mau. Sajane ya. Nek perkara cheating alias makan sing ya iku mau lah yang dianggap tidak sehat iku mau ya. Asin iku ya gak apa-apa. Pasti siji loro kan pengin ngono jeneng ono tahu tek pas ane udan-udan ya gak apa-apa. Tapi syaratnya mek siji, ojo diupload nang sosial media. Wis diupload nang sosial media tinggal nggak tulisan pisan. Kan ngerti dhewe netizen Indonesia itu pandai dalam maido ngono lho. Contohnya itu. Nah, itu mau tulisan lho, yang penting halal ngono. Ojo ngono, gak apa-apa kita tahu maksudnya Enggak gitu. Di luar pun itu yang perkara cheating itu enggak hanya cuma makanan. Rooney tertangkap beberapa kali merokok cerutu dan beberapa kali bahkan Sergio Aguero itu kena cekal SIM-nya selama 2 tahun karena mabuk loh. Mabuk dan nobrok. Apalagi Balotelli. Loh itu pemain kelas dunia. Maksudnya apa? Nek mesti cheating atau keluar dari perkara pergizian itu ojo mbok duduk nang sosial media. Ngono nek jane simpel wis ngerti kon seneng mangan sate, mangan sego padang wis ngerti sing gak bergizi kalorine gak karuan. Kenapa wedine kon dirujak? Nek kon dirujak atau dibully, sing kena iku yo mane-mane klepe. Nah, klepe lapo ae ngono. Kayak wingi arek sing wingi ku lho sing jarene gandol teko Zimbabwe ku lho. Ya makanya lain kali kalau mau posting makanan ya harus diingat-ingat. Jangan sampai kayak saya, misalnya saya lagi diet nih, saya posting nasi merah tadi, saya kasihkan yang macam bagus, ternyata nasi goreng. Nah itu kan bisa jadi sesuatu yang bulian kayak gitu itu. Jangan sampai kayak gitu. Betul. Ya mungkin ini juga balik mana bukan hanya perkara cheating ya, ini juga perkara bersosial media ya. Pemane arek enom saiki sing menghuni Persebaya iki enom kabeh. Dan kita tahu nanti wedine perkara opo kok sithik-sithik diposting ku akhirnya dadi iku mau dadi kerumunan komen sing gak kena-kena sampai diposting sampai akun-akun fanpage sing wis ngono kuwi lah. Ngono. Jadi itu juga salah satu PR sih, maksudnya salah satu PR buat manajemen. Bagaimana untuk menyetop online hit supaya tidak terjadi bulian sing berujung pergi. Menarik ya. Bersosial media yang baik. Online apa? Online bersosial media yang baik. Iya. Online hit. Sampai kalau lihat di fanpage-nya Liverpool di Instagram ada tulisnya stop online hit karena Liverpool sendiri salah satu penggagas stop online hit di dunia maya. Artinya apa, Dad? Artinya sego padang enak. Cak Bimo, Cak Oscar. Ya. Soal dokter tim. Kan kita semua tahu kalau Dokter Tommy sudah tidak memperpanjang dirinya lagi kan. Penggantinya siapa? Udah ada titik terang nggak kira-kira? Belum konfirmasi sih. Belum konfirmasi di latihan juga belum kelihatan ada staf baru. Mungkin baru nyari-nyari. Berarti masih cari yang pas gitu kan. Iya. Kembali ke pemain muda tadi kan sudah dikatakan Betet kalau mau meniru dari klub-klub luar membangun. Tadi kan pertanyaannya dari Liverpool ya waktu klub membangun tim
Artinya memang ya tim ini memang butuh waktu, butuh proses. Nah, butuh waktu, butuh proses itu juga tidak hanya didukung oleh manajemen sendiri, tapi juga dari pemain sendiri dibutuhkan kedisiplinan untuk benar-benar ya apa sih apa yang dimaui, misalnya kayak Klopp, Origi, kon kudu mangan sing pas, katakanlah, bukan berarti harus mangan nggak enak, tapi mangan yang pas, latihan yang benar, dan itu harus ditutupi. Artinya kan balik lagi ke masing-masing pemain muda, karena memang benar kata Beten, dulu itu lagi-lagi baca-baca koran ya, baca-baca clipping-clipping. Dulu kita banyak sekali juara pelajar, juara ini. Saya setuju dengan komentar Ratu Tisa ya, di Gol atau di CNN atau di Sport 7 TV yang mengatakan kalau juara kelompok umur itu bukan apa ya, ngomongnya apa, bukan timnas apa, bukan belum juara. Ya, kalau kita ngomong timnas ya levelnya level senior gitu. Jadi kalau masih junior itu ya belum apa-apa. Artinya jangan puas dulu, saya sudah bintang. Itu harus, menurut saya ya, kata-kata Ratu Tisa ada benarnya juga. Nah, mumpung ada Betet di sini nih. Tadi ada pertanyaan, Ted. Kira-kira tiga pemain tengah di formasi 4-3-3 pilihan dari Cak Betet ini siapa kira-kira? Tetap yang membawa undefeatable Marcel Alwi Dayat. Wes iku, gak ono liya. Marcel Alwi Dayat itu wis terbukti chemistry nih. Si Marcel itu akeh hilangi mari ini, Ted. Karena kan timnas 20 ya, pasti akan banyak uji coba, kena Piala Dunia, kena ini, belum dibutuhkan yang Piala Asia. Jadi skip Marcel dulu, Ted. Kalau menurutmu siapa itu? Masalahnya skip Marcel itu sing liyane kan adewe guru ngerti, Bim. Adewe guru ngerti main nih. Engko aku ngomong Hirgo Vidal yo. Engko tak Hirgo Vidal itu gak didekek nang kono nang Coach Aji. Fred mungkin. Jadi McTominay. Waduh, kok merak gedero tuh. Hei. Wis pokoknya iku dhisik ae. Marcel Alwi Dayat wis jaminan iku. Wis jaminan. Undefeatable iku dengan komposisi Marcel Alwi Dayat. Iki ada Ari Catur nyimak iki. Gabung ae Tur, Mas Catur. Monggo. Selamat datang Mas Catur. Undangan nggak? Undangan nggak? Kayak gelap. Iseng-iseng aja, kalau usah sih ngabut-abut. Ya kayak gelap kan. Terus kalau posisi di belakang, Ted, 4 di belakang. 4 di belakang ku yo paling yo Rizky Ridho ambek Leo Leli sih. Untuk duet center back. Bek kanane tetep Kokoari, bek kirine sing arek coba yuk, arek Persija yuk. Sorry jenenge. Sali aku. Iya. Salman iso, Arif Catur iso, Alta iso. Ya. Nek Alta sih selama ini pas tak delok nang nggone winger ya. Timnas dia mainnya podo. Iya, winger. Alta winger iku. Dia lebih ke winger. Alta iku. Yes, posisinya Alta iku podo koyo Supriyadi ambek Akbar. Jadi kemampuannya kayak mana ya, winger ya memang ya, bukan iya. Terlalu eman-eman kalau ditaruh di posisi back sayap kiri ya. Kayaknya sih selama ini masuk nang Persita dia juga winger sih. Kayaknya loh. 2 assist ya, 2 assist. Ya, ada 2 assist ya. Bagus. Bagus ya, Nom. Oke. Ted. Back kiri paling enak. Anak Gene Valpot. Stadion. Oh iya. Teman-teman ini ada agennya Valport ini yang kemarin juga sempat muncul. Mungkin sekarang lagi makan nasi punel di Bangil mungkin sekarang. Oke, Cak Oscar apalagi Striker sudah sopo, Bu? Ini lo orang dalam loh, striker sudah sopo. Striker sudah sopo itu. Striker asing. Striker asing apa striker lokal? Striker asing lah, striker lokal wis ono iku. Nggak, gini. Soal striker asing, yang menarik pas wawancara di latihan perdana itu kan takoki wartawan siapa striker asing. Iya apa? Bang Yaya ngomong ini, wis seru lah, maksudnya kode-kodean seru kabeh.
Berarti si do sing wingi disepil ambek rawon iku. Coba sing bekas Inter Milan iku. Iya. Anu, Luke Nilis. Halo, halo Cak Rizal, suwe gak ketemu rek arek Juve iki. Luke Nilis. Ya, semoga aja memang kalau memang strikernya itu ya oke lah. Kan bandingannya dia main di liga tertinggi di Eropa. Kastanya kasta Liga 1-nya kan. Ya semoga aja. Iya. Luke Nilis termono. Playmaker Wim Jong. Wong tuwek-tuwek temenan sing ngomong nang. Aku tahu krungu jenenge. Oh, kalau pemain muda ya, ini cerita fakta, ini cerita menarik mungkin apa ya, di EPA kemarin. Jadi ada pemain yang nggak usah tak sebut nama ya, karena nggak ikut seleksi juga, sekarang masih 18. Dia tuh skill oke. Ini pelatihnya yang ngomong skill oke, di pertandingan internal oke, latihan oke, main turun. Dia posisi winger kanan. Bek kanan. Tidak sampai 15 menit mainnya kuaco, terus lemes lari nggak bisa. Kenapa? Begitu ditarik, ditanya, ulang naik bis, ditanyain. Dia kan nangis terus sepanjang perjalanan naik bis. Tanya, Pak, Mas, ditanya temennya, kon itu kena apa mainnya? Aku lemes, Mas. Dengkulku kalau hati copot, lemes. Memang mental, karena udah mungkin waktu di internal oke, tapi begitu laga sembuhnya, dia kehilangan skill, kehilangan apa, lemes dengkul kok nggak bisa melalui. Lari itu sudah bisa ngapa-ngapain. Mungkin yang terjadi di Rio Fahmi waktu di laga pertama mungkin seperti itu, tapi nggak separah ini ya. Yang ini memang parah banget, sampai nangis. Terus dikasih tahu sama salah satu pemain seusianya, oh nek ngini, aku yo biyen ngono. Kon bengok, pokoknya bengok dewi. Semakin kon lawan tanpa teriak-teriak, semakin kon lawan cuma ngetok godok, entek kena. Ya itu mungkin jangan sampai terjadi ke pemain-pemain yang katakanlah memang belum pernah di hadapan ribuan bonek, nanti akan kejadian seperti itu. Jadi mungkin laga sama Persib ajang benar-benar asik. Ini benar-benar fakta ini. Makanya kan 18 kemarin. Makanya kan kemarin kan kekhawatiran kita pasti pas hal BLBW kan kekhawatiran kita bukan karena skillnya yang nggak bisa bersaing, tapi karena apakah mentalnya itu bisa tetap stabil 34 game loh Bim, sangat simultan dan continuity. Makanya kenapa butuhnya pemain tua itu kayak ngandani arek sing nom-nom iki. Lah dia main tahun ini cuma beberapa menit atau tapi skillnya memang bagus. Begitu main di pertandingan besar yang sesungguhnya melawan pemain asing sing berpengalaman dan pemain-pemain tua itu mentalnya drop skillnya gak metu akhirnya. Plus ini itu yang paling kita takutkan. Ya, sama aku juga khawatirnya itu. Kemarin juga mungkin belum bisa kita ngomong tentang mental. Mungkin mental memang benar. Kebetulan kalau kita ngomong Persebaya ya, kita tanding di luar Surabaya, semuanya di luar Surabaya dan tanpa penonton. Ini faktor yang lain. Faktor dengan penonton itu pasti sangat jauh beda lagi, apalagi nanti main sebagai laga home. Wah, bisa 2 meter temen ini kita gak siap. Betul sekali. Wong sing Akbar Diki Marcel itu kan di GBT secara resmi pertandingan belum pernah. Belum. Iya. Akbar gacor di Piala Menpora, begitu main nanggone liga tahun ini melempem. Makanya itu. Ya, sing penting arek-arek itu duwe prinsip gitu. Sing penting yakin. Wis kono ae, yakin dhisik lah. Sing penting yakin. Kono ae. Sering diajak ketemu ya latihan terbuka. Ya, ini Aki Hiko, sering-sering pemain dijak ketemu ambek bonek kayak gak kaget. Ya, mungkin latihan terbuka ya. Latihan terbuka ini perlu memang. Menurut saya sih perlu sesekali latihan terbuka. Itu gitu. Kalau takon nih lo terkait mental, maaf nanya, apakah sekarang official tidak punya psikolog seperti dulu? Wingi wis dijawab sampai manajer. Ya. Jawabannya apa tadi? Freelance. Jawabnya freelance. Nanti kalau butuh baru kita panggil, nggak diambil secara masuk ke tim. Berarti tapi kalau kita butuh
Berarti BWA bisa outsourcingan Sinta ya? Ya, Sinta. Iya. Wingi ngomongi Yahya itu manajer Persebaya wingi ngomongi sih psikolog kita mungkin belum rekrut dulu, tapi kalau kita butuh nanti kita panggil. Berarti kan freelance yo boy. Ya ngajak noy. Tapi Oh, no. yang diomong ke saya beda lagi, beda, bukan begitu. Psikolog itu ada, tetapi namanya mungkin tidak serta-merta langsung psikolog kayak gitu, nggak tahu istilahnya apa, tapi ada. Kayak kemarin kan bilangnya freelance, tapi di kesempatan yang lain memang dia bilang ada. Berarti guru madrasah berarti. Ya sembuh lah, guru BK, Guru madrasah. tapi ada, pokoknya ada kayak gitu. Oke, kita coba berbicara laga persahabatan yang menghadapi Solo. Ini dari wawancara aku saja juga mengatakan sebenarnya bukan agenda Persibaya untuk menghadapi Solo karena terlalu dekat dengan latihan perdana. Dan juga Persibaya lebih menghormati sih bagaimana pemerintah Kota Surabaya mengadakan laga ke-729 ya, memperingati ulang tahun Surabaya ini. Apakah nanti starting line up ini diisi pemain muda yang baru atau mungkin starting line up yang pemain-pemain yang sudah bergabung di musim sebelumnya? Cak Beta dulu mungkin. Kayak sih nek feelingku ini dicampur Mas, di blend. Iya. Di blend. Jadi pemain muda yang baru akan digabung dengan pemain muda yang lama. Tapi tidak menutup kemungkinan engko babak keloro ya malah akeh nama-nama baru ya. Siap. Dan seperti beberapa pertandingan setiap pramusim itu ada mesti gacor. Jadi sak pemain-pemain muda ini bahkan hambali Tolip lho. Hambali Tolip sing ngampas lho. Wah ini piala gubernur iso gacor lho. Dan aku yakin kok pemain muda ini gacor temenan kok pramusim. Karena ya aku mau karena kan mainnya los. Mainnya los. Ya dungakno nek mainnya los iku digawa terus sampai nang nggone liga ngono. Jadi insyaallah gacor. Gimana jadi yang jelang laga menghadapi Solo? Perkiraan pemain lah. Ya perkiraan pemain ya namanya laga uji coba, laga friendly. Tentunya kalau bisa semua pemain 11 kali 2, 22 pemain bahkan 24 pemain akan dicoba semua itu. Jadi betul. Untuk laga besok ini ya namanya laga apa sih judulnya ulang tahunnya Surabaya ya, dicoba semua dan kita nggak usah berharap bahwa apa yang ditunjukkan tuh permainan yang benar-benar menyenangkan lah. Jangan berharap seperti itu. Mindsetnya harus dirubah dulu. Nah baru setelahnya nanti kita bisa berharap bahwa oh iya nanti seperti ini mainnya. Tapi ingat koridornya masih koridor uji coba. Jadi jangan berharap lebih dengan uji coba. Saya kemarin udah bilang gitu di acara kemarin, jangan berharap lebih dengan uji coba. Biarkan pemain-pemain ini tim pelatih membentuk chemistry permainan, lalu juga membentuk bagaimana karakter bermain itu sendiri. Kalau andai kata hasilnya negatif, ya dipaedo boleh, tapi yang konstruktif. Yang ditunggu adalah pada saat di liga. Kan selama ini kita terlalu mengagung-agungkan hasil ya. Oh ya rek, menangan rek. Oh ya menangan gini-gini. Tapi pas waya liga apa? Blendes. Itu sudah sering kayak gitu. Pas waya liga awal-awal blendes. Akhirnya apa? Di paedo sana, paedo sini. Dan pilihannya ada 3 sebenarnya pilihannya. Kamu uji coba main dengan menghasilkan hasil negatif tapi di liga bagus, atau yang kedua main bagus di liga bagus, yang ketiga ini yang paling buruk main di pramusim jelek, main di liga jelek. Pilihan saya ya yang pertama, main di pramusim itu ya biasa aja, ya menang, tapi ya ada juga kadang-kadang ada hasil yang negatif, tapi di liga stabil. Menurut saya seperti itu, Oscar. Oleh tambahan masker. Gini, masker. Ya. Dulu ini balik lagi nang ke revolusi klub ya. Jadi pas waktu klub menangani Liverpool ya, 2016 saya masih ingat Daniel Sturridge itu ngomongin nih, Bim. Daniel Sturridge itu dia bilang gini, saya tidak pernah mengalami pramusim dengan latihan seintens ketika kami berada di liga. Dia bilang gitu, Daniel Sturridge bilang gitu. Dan ini nyambung mana? Menene ono gabung di beberapa musim berikutnya ono Alex Oxlade-Chamberlain. Dia bilang gini, saya tidak pernah berlari
lebih banyak dari apa ketika saya di Arsenal daripada di Liverpool. Dia ngomong ngono. Jadi artinya apa? Jadi Klopp itu walaupun nang pramusim, dia latihan intensitasnya latihannya seperti koyo nek main nang liga reguler. Tujuannya ya mungkin ya untuk selain meningkatkan apa stamina-nya juga apa ya membiasakan staminanya. Kan kadang-kadang apa nek pramusim itu digawe yes ngono ae wong pertandingan sebisa ya koyo kasuse Balotelli kuwi sampai diamu ambek Pep Guardiola pas nang Man City itu kan, pas waktu tour di Amerika itu kan. Jadi pertandingan eksebisi itu boleh saja apa memperkedepankan apa ya entertain ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk mencari formulasi yang benar, baik dari permainan juga baik juga dari bentuk fisik dan latihannya, Mas Bim. Iya. Memang yang sama dengan Klopp ini juga bagaimana Coach Aji mempunyai filosofi yang berbeda, Cak Betan dan juga Cak Dion di Persib Surabaya. Ini yang menarik sih. Saya percaya bahwa Coach Aji apa yang direkrut pemain muda ini, saya pasti kalau pemain muda siap mental pasti jago lah, pasti bersinar di Liga 1 musim ini. Oke, Cak Bim. Nah, menang kafe dong. Iya keliru mau Mancini keliru. Tutup Guardiola Mancini ku. Disalahno rek. Diprotes karo netizen kon. Iya. Next. Soal filosofi Coach Aji, Cak Bimo. Kalau kemarin Haji yang sempat tak dengar ya waktu kemarin ke pemain, bukan sempat tak dengar, sempat tak lihat di YouTube. Pak Haji bilang sepak bola itu sepak bola kita menyerang. Yang tadi Cak Dion bilang, pokoknya lebih banyak bahasanya dia umpan positif ya. Umpan positif itu katanya umpan positif ke depan. Di sela-sela pemain yang sering terang itu pass move itu aja. Artinya tidak boleh banyak bawa bola. Bola harus cepat bergerak itu. Kalau jadi yang melihat bagaimana filosofi Coach Aji di musim nanti, karena memang menarik sih melihat pemain muda ini yang dinakodi oleh Aji. Fast and move itu filosofi Brendan Rodgers pas nang Liverpool loh, Bim. Fast and move ya. Pass and move. Berarti Aji ku asli dari Liverpool, Bim. Yo makanya itu makanya kapanane diwawancari Origi ku tadi berita nang Bejat itu. Next Mas Dion next. Tadi pertanyaan apa tadi? Sampai terdistraksi saya sama Liverpool tadi. Soal filosofi Coach Aji ini, ya mungkin berbeda dengan pelatih asing lainnya ya, karena apalagi dengan prestasi sebagai pemain pelatih terbaik ya di Liga musim lalu. Gimana jadi melihat filosofi Coach Aji bersama Persibaya di musim mendatang ini? Saya melihat memang pelatih ini punya karakter ya, tapi memang ada juga kelemahan beliau. Kita bicara kelemahan aja dulu nih. Terkadang beliau juga yang namanya manusiawi lah, ada kesalahan pengambilan keputusan ada. Tetapi secara kualitas kepelatihan cocok memang dengan Persebaya. Apa yang dia inginkan di Persebaya itu ada. Nah, cara-cara yang dia lakukan adalah menerapkan yang tadi itu orang-orang mungkin menyamakan dengan Saribol ya, kan ini nyebutnya jadi Ajibol. Pola permainannya jelas, pendek merapat, 1-2 sentuhan seperti zaman dulu. Kebetulan zaman sekarang formasinya 4-3-3, tidak sama seperti yang lalu 3-5-2 zamannya dia dulu. Nah ini ada perubahan yang signifikan lah dari 3-5-2 ke 4-3-3. Jadi apa yang diingat Aji, pemain-pemainnya ini sudah, saya pikir yaitu pemain yang bisa menerjemahkan keinginannya. Meskipun memang sedikit perlu moles, kan moles pemain muda itu perlu waktu ya, perlu kesabaran. Nah, Aji punya itu, punya karakter untuk moles anak-anak ini. Dia bisa meyakinkan dan ditambah tidak cuma Aji, asisten-asistennya pun juga mantan pemain yang berpengalaman. Seperti itu. Jadi saya pikir ini sebuah keunggulan komparatif dari Persibaya ini sendiri. Aji dan jajaran pelatih, asisten pelatih itu orang-orang yang sudah
punya nama. Ya tinggal sekarang bagaimana anak-anak muda ini membuktikan kepada bonek bahwa oke, aku memang pantas dikontrak untuk Persebaya. Biarkan waktu yang menjawab nanti. Oke, kita kembali soal laga pramusim ya. Mungkin tapi mau bisa dibagi bagaimana untuk persiapan Persebaya mungkin dari Panpel juga sih di pramusim menghadapi Solo. Kalau Panpel mungkin nanti ke Betet ya, karena dari wilayah Pemkot ini. Kalau untuk dari Persebaya, setahu saya ya jalan aja, karena memang latihan baru 4 kali, berapa kali. Tapi tadi yang di video terakhir di Instagramnya Green Coach ID ya, saya lihat menyisipkan beberapa persiapan untuk menghadapi Solo. Kembali ke Persis Solo, kalau menghadapi Solo sih, kalau saya sih pemain yang ada mainin semua. Mumpung ada bonek, mumpung ada artinya bagian dari pelatihan mental seperti yang tadi Kak Betet bilang. Seberapa menit pun bermain akan sangat berarti banget menurut saya sih. Apalagi main malam dengan tekanan yang ribuan bonek, kalau memang belum pernah pasti akan berbeda rasanya. Itu akan jadi pengalaman yang sangat-sangat berguna di level kompetisi nanti. Berguna dan berharga. Iya. Info tiket masih belum ada kabar ya? Belum ada kabar, tapi ya rajin-rajin mantau media sosialnya official lah. Ted, panitia. Itu Mando. Gimana, Ted? Aku mana? Ya minimal saya kan kerungu pastilah nanggone Kendang Sari apa nanggone Sedep Malam. Ya intinya jatane Pemkot Persebaya kayak ya menghormati saja sebagai aslinya Persebaya ini bintang tamu. Sing duwe gawe. Jadi takon iya sing duwe gawe tetap Pemkot. Sing gawe aturan ya Pemkot. Cari manajer ngono kok. Butuh aku Mas sing gawe aturan Mas, sing gawe aturan Pemkot Mas, pemerintah ngono cari ini. Tadi nek ana syarat AIUEU iku sing ngongkon pemerintah. Begitu. Ya, emang nih Cak, anakku gasok mlebu. Ya piye pancene sing gawe pemerintah. Ngono jarine manajer. Tapi saya boleh komentar ya. Jadi selama ini kan kita ini selalu reaktif dalam menghadapi sebuah isu, masih wacana, masih isu kan. Kita belum tahu vaksinnya. Menurut saya ya mending kita tahan dulu, sabar-sabar nunggu dulu. Terus pada akhirnya kan nanti akan ada adjustable, ada aturan yang memang bisa dilonggarkan sedikit lah. Siapa tahu loh nanti ternyata memang ya oke lah booster, tapi anak-anak bisa masuk asal sudah vaksin 2 kali. Itu kan sebuah berita yang gembira dan tentunya kita nggak bisa berharap nih ada orang yang pengen nggak bisa saya nonton Persebaya apapun caranya padahal dia belum booster. Atau yang satunya lagi nggak bisa saya sudah booster ya memang harus orang yang booster yang nonton. Akhirnya akan ada yang namanya jalan tengah, win-win solution. Nah, win-win solution ini terkadang bisa membuat seseorang merasa beruntung, tapi terkadang bisa membuat orang yang lain merasa dirugikan. Tapi ya sudah, ditunggu saja. Jadi ini bukan masalah politik atau apa, ini masalah kita sabar dalam menghadapi situasi isu. Kadang-kadang kita itu sebagai orang di negara ini seringkali reaktif terhadap sesuatu yang memang yang namanya pemerintah kadang-kadang suka isok delay sore tempe. Kita sabar aja nunggu lah. Ditunggu H-7. Gitu. Memang untuk update untuk kedatangan tim tamu sendiri kemarin saya konfirmasi ke Jackson juga belum ada kabar karena memang menunggu panitia sendiri yang mengundang sih karena jadi belum ada kabar bahwa kapan Solo akan datang ke Surabaya masih belum ada kabar sampai saat ini. Kayaknya termasuk perizinan ya, walaupun secara resmi belum diumumin, tapi kemarin di Presiden Persebaya sudah ketemu sama Kapolres Tabes kan. Tapi belum ada statement yang keluar laga ini izinnya sudah keluar. Ya mungkin H-7 ya atau 14. Ya, terkait masalah perizinan kan lagi diurus itu. Jadi otomatis kan step-stepnya kalau menurut saya nih ya, izin dahulu, izin secara verbal didapatkan, baru kita bicara terkait aturan-aturan di stadion nanti seperti apa. Kayaknya stepnya seperti itu. Oke.
untuk harga tiket. Harga tiket. Tiket. Harga tiket gimana? Cak Bimo, Cak Betet ada informasi harga tiket? Nah, wong teknisi ae guru ngerti opo takon rego tikete. Teknisi minimal lho kurang jelas. Teknisi iku lho engko teknisi. Teknisi nek wis jelas kok pasti lah wis metu sak rego tikete. Kalau yang pasti naik itu harga lumpia. Pasti naik dah. Hampir dapat dipastikan Yo. pasti naik dari musim lalu. KPKP larang soalnya saya. Betul. Minyak larang. Lumpianya dicokot balik nyokot soalnya. Nek enggak harganya tetap tapi sini kopong. Iya bener. Kadang desain suka TGBT lho. Ya. Oke, ini sudah mulai jam 9 lebih nih, 1 jam lebih nih kayaknya. 1 jam, hampir 1 jam setengah. Dikedepin Iya. aja bentar lagi, dikedepin nggak apa-apa. Iki Mas Hud 2024 Cak Betet for Surabaya siji. Oh, Kak, Sukodono deh. Salah rek Skodono adewe. Coba Kak kolom Kata komentar ya Bimo, ini Surabaya. untuk Cak Betet, Cak Dian dan juga Cak Bimo. Menurut sampean perkembangan Supriyadi piye? Ini ke Cak Dian dulu. Dari Bonek Banyuwangi. Ke Cak Bimo aja dulu ya, mungkin dia lebih dekat waktu lihat di lapangan ya. Saya kan nggak bisa komentar nih. Ke Cak Bimo dulu deh. Cak Bimo. Perkembangan Supriyadi ya. Badannya semakin berisi, semakin berotot. Ya mungkin meningkatkan masa otot ya tidak bilang. Kita nunggu juga Supriyadi kita kenal dengan apa? Setiap kali tes VO2 max selalu tinggi. Yang kita lihat aja nanti mulai latihan sebulan atau apa ada tes kalau memang Supriyadi masih konsisten di situ berarti dia memang perkembangannya bagus. Tapi kalau di permainan kita memang belum bisa melihat, Pak. Semoga karena musim lalu di akhir-akhir ada peningkatan ya semoga musim ini ledakannya di musim ini memulai ledakan baru di level senior ya. Dia meledakkan di level junior yang tadi Betet bilang kurang apa Supriyadi di level junior tapi ini kan di senior kelasnya beda. Oke, Cak Betet. Soal Supriyadi, perkembangan Supriyadi yang mungkin bisa dilihat dari perkembangan Supriyadi di latihan juga, tak? Silakan. Karena latihan saya nggak tahu kan gimana perkembangannya, tapi kalau lihat dari beberapa pertandingan terakhir di mana dia dikasih kesempatan sama Coach Haji kan, terlihat masih Supriyadi ini lebih berani untuk mengeksplor dirinya sendiri. Mengeksplor dirinya sendiri apa? Dia mulai berani untuk melakukan syuting, dia berani membuat keputusan sendiri. Nek biyen pas awal-awal dia dijajal itu kayak dia pakai sungkan kudu ngumpan aja, soalnya dia paling cilik, merasa paling cilik. Nah, pas pertandingan terakhir kemarin tuh dia sudah mulai ada peningkatan, dia sudah mulai ada egonya. Ya gak apa-apa, memang pemain itu apalagi berfungsi sebagai wide forwarder kayak Supriyadi itu memang diperlukan sedikit selfish untuk melakukan shooting, melakukan cut inside dan lain sebagainya. Ya gak melulu ngumpan ngono loh. Jadi bagus lah. Maksudnya berarti percaya dirinya mulai tampil, mulai naik dibandingkan awal tahun pertama ketika dia 2019 ya Bin loh. 2019 ketika dia pertama kali main di senior ya. Jadi kemarin percaya dirinya sudah mulai, iya betul, melawan Persija. Itu sudah mulai naik, itu sudah bagus sekali menurut saya. Oke, Cak Dian, soal Supriyadi. Ya, kalau dari cerita dua orang senior ini tadi, saya cuma bisa melihat progresnya. Kalau memang masa ototnya metekel ya, bagus itu. Berarti ini pertanda bagus. Tinggal lihat aja nanti bagaimana permainannya di lapangan. Gitu aja. Dan Supri ini punya peluang sebagai penyerang lubang. Dia punya peluang sebagai penyerang lubang. Semoga hal itu bisa dibaca oleh pelatih. Dan memang maksimal di lapangan nanti. Gitu. Siap. Kita coba lagi. Ya, tadi yang sudah dibahas ya di awal bahwa kehilangan sosok dari Randy maupun juga Opan ini sedikit kaku ya, hambar di Persibaya ketika latihan ini. Jarang guyon sih. Perlu waktu aja kalau menurut saya.
Mas Oscar. Perlu waktu. Lagi-lagi yang saya utarakan ini waktu. Karena kan kita nggak bisa berharap apa sih di tim anak-anak baru ini yang ketemu langsung bisa cair kan. Ya sama halnya seperti dulu waktu saya, sampean atau Cak Bedet atau Cak Bimo waktu masuk SMA dulu. Apa yang diharapkan dengan orang-orang baru? Paling kan kita juga masih lihat-lihat dulu nih. Oh begini, begini, begini. Waktunya nanti akan merekatkan mereka waktunya. Sabar aja. Kalau sudah rekat, nah pasti akan muncul kegilaan mereka nanti. Itu aja. Iya, iya. Oke, Kalau sih bahas basic laptop. wah ini paling sebelah ini. Enggak, bukan. Saya kenal sama beliau. Beliau ini satu pulau sama saya sekarang. Dan saya pikir belum perlu kita beli bis. Belum perlu. Karena apa? Karena akses ke GBT masih belum diakses jalan yang baru. Kalau beli bis malah muter, nanti nyangkut di bawah tol. Itu nanti. Oke, Cak Dion, kita akhiri ya. Malam ini cukup panjang sih, dari pukul 7:30 sampai jam 9 lebih 8 menit ini. Cukup banyak obrolan dari kita ya, soal pemain muda, senior, maupun juga perkembangan tim. Soal gizi juga tadi sudah dibahas. Mungkin nanti kita akan bahas soal gizi, mungkin bisa langsung dari pelatih fisik. Kalau kita bisa mengundang Ada gizi dan mungkin pelatih fisik ya. Oke, Cak Bedet dan Cak Dion, terima kasih banyak sudah bergabung di live Bukan Orang Dalam kali ini. Ini kru dari Bonet Siap. Tapi mana mungkin sepatah dua kata gak emang luru ini. Gak, Apa? Harus bosan. terima usah, kasih kayak mau kepada TV2 yang telah menyediakan tempatnya, terus ngasih apa ini? Ngasih wifi-nya, ngasih listriknya. Yang ada di lokasi baru ya Jalan Embong Kepiri. Nomor piro, Ted? Embong Kali, Bim. Saya cici. Ngarep pom bensin Ayun Heritage. Iya, iya. Bisa mampir ya, Rek? Parkir luas, buka siang jam 1 sampai malam. Sing jago si Evan nggak sih? Evan masih libur karena habis ada keluarganya yang meninggal dunia. Ini untuk sedikit gambaran dari yang baru ya di Kayun Heritage. Ono itu. Karas Dumilo sampai Mat Halil. Oke. Kita akhiri Cak Dion dan Cak Bedet. Saya dengan Cak Bimo berterima kasih banyak. Ojo lali kayak bonita ya. Matur suwun kabeh sing bergabung ning live Bukan Orang Dalam. Kita next akan live lagi yang pasti akan mengundang tamu, mungkin coba kita mengundang pelatih fisik nantinya. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Salam satu nyali. Wani. 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 Salam gembira.